Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan dan regulasi terkini atau terbaru yang mengatur terkait dengan penerimaan P3K bagi para tenaga honorer tahun 2023. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh. Rekan-rekan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pengadaan P3K tahun 2023 telah diterbitkan pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini nomor 14 tahun 2023 yang mengatur terkait dengan teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional itu sudah diundangkan di dalam oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13 September. Ini setelah sebelumnya ditetapkan Menpan RB Azwar Anas pada 12 September tahun 2023. Rekan-rekan, di dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 ini ternyata tidak diatur secara detail tentang rekrutmen P3K dari para tenaga honorer. Namun di dalam regulasi itu mencantumkan sejumlah regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukumnya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 di tahun 2021 tentang pengadaan pegawai P3K tahun 2021 jabatan fungsional. Kemudian di peraturan peralihan juga mencantumkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru tahun 2023. Adanya dua regulasi tersebut yang meskipun dengan terbitnya Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi, membuat para tenaga honorer ini bertanya-tanya apakah regulasi itu memang berlaku untuk P3K secara umum atau memang khusus untuk tenaga teknis administrasi saja. Rekan-rekan, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Pasifred seluruh Indonesia mengatakan bahwa Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 ini sifatnya memang terlalu umum. Tidak ada istilah guru P1 atau prioritas 1, begitu juga honorer kategori 2. Tentu hal ini yang sedikit membingungkan para tenaga honorer terkait dengan regulasi yang dijadikan acuan di dalam seleksi penerimaan P3K ini. Dari penilaian HETI, Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 ini sifatnya terlalu blonai sehingga tidak menggambarkan semangat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ia pun mengungkapkan bahwa banyak honorer yang shock melihat Permenpan RB ini, sebab di dalam seleksinya wajib dilakukan atau seleksi melalui komputer assist test atau CAT. Tidak ada afirmasi maupun tes observasi. Jadi memang di peraturan ini yang selama ini yang diharapkan adalah afirmasi bagi para tenaga honorer ataupun tes observasi yang selama ini didengung-dengungkan oleh para anggota DPR terkait dengan mekanisme penyelesaian persoalan tenaga honorer. Jadi rekan-rekan, HETI masih berharap ada regulasi lebih spesifik lagi, apakah itu di dalam bentuk keputusan Menpan RB atau keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia pun berharap status P1 ini akan tetap ada meskipun Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu sudah tidak diberlakukan lagi. Permenpan RB terbaru ini tidak ada pemberian afirmasi dan kekhususan untuk para honorer. Tentu hal ini membuat para tenaga honorer sangat kecewa, tetapi masih berharap ada regulasi turunannya yang mengatur terkait dengan mekanisme pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.